Kita akan mempelajari tentang limit trigonometri. Perhatikan gambar berikut ini. Diketahui lingkaran dengan pusat adalah O. Kita gambar. Di sini ada titik B. Lalu kita buat suatu segitiga. Di sini adalah C. Kita proyeksikan ke bawah. Di sini adalah A. Di sini adalah D. Dan di sini ada sudut X. Sehingga dari sini luas juring AOB dapat diperoleh dengan cara X dibagi dengan 2V dikali dengan luas satu lingkaran, yaitu V R kuadrat. Sehingga dari sini V dan V bisa kita coret, sehingga diperoleh X dikali R kuadrat per 2. Perhatikan bahwa luas segitiga OAB lebih kecil daripada luas juring OAB lebih kecil daripada luas segitiga OCB. Sehingga dari sini kita peroleh luas segitiga OAB adalah 1/2 dikali AD dikali OB. Sedangkan luas juring OAB adalah X dikali R kuadrat per 2. Sedangkan luas juring OCB adalah 1/2 dikali BC dikali OB. Ini adalah lebih kecil dan ini lebih kecil. Sehingga dari sini kita peroleh 1/2 dikali AD dikali R lebih kecil daripada X kali R kuadrat per 2, lebih kecil daripada setengah dari BC. OB-nya adalah R. Lalu kita kalikan semuanya dengan 2/R kuadrat, sehingga diperoleh AD per R lebih kecil daripada X lebih kecil daripada BC per R. Sehingga dari sini kita dapat lihat bahwa sin X sama dengan AD per OA. Sehingga dari sini diperoleh AD OA adalah R. Sedangkan kita peroleh juga, dapat dilihat juga, tangen X sama dengan BC per OB, atau sama dengan BC per R. Dari sini AD per R kita gantikan dengan sin X lebih kecil daripada X lebih kecil daripada BC per R adalah tangen X. Sehingga kalau kita bagi dengan sin X, kita peroleh 1 lebih kecil X per sin X lebih kecil dari tangen X per sin X, sama dengan tangen adalah sin X per cos X dikali seper sin X. Sehingga sin X dengan sin X kita coret, jadi seper cos X. Dari sini kita dapat memberikan limit X menuju 0 dari 1 lebih kecil dari limit X menuju 0 dari X per sin X
lebih kecil daripada limit X menuju 0 dari 1 cos X. Sehingga kita tahu bahwa limit X menuju 0 dari 1 adalah 1. Limit X menuju 0 dari 1 cos X adalah 1. Sehingga kesimpulan kita 1 lebih kecil dari limit X menuju 0 dari X per sin X lebih kecil daripada 1. Jadi kesimpulan kita limit X menuju 0 dari X per sin X sama dengan 1. Dan kita peroleh limit X menuju 0 dari X per sin X sama dengan 1. Kita juga peroleh limit X menuju 0 dari sin X per X sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama, tadi kita peroleh sin X lebih kecil dari X lebih kecil dari tangen X. Kita bagi dengan tangen X sehingga diperoleh sin X per tangen X lebih kecil dari X per tangen X lebih kecil dari 1. Sehingga dari sini kita peroleh sin X dibagi tangen adalah sin per cos lebih kecil dari X per tangen X lebih kecil dari 1. Sehingga diperoleh cos X lebih kecil dari X per tangen X lebih kecil daripada 1. Ketika X menuju 0 dari cos X lebih kecil dari limit X menuju 0 dari X per tangen X lebih kecil dari limit X menuju 0 dari 1. Sehingga X menuju 0 dari cos X sama dengan 1. Dan ini juga sama dengan 1. Sehingga kita peroleh limit X menuju 0 dari X per tangen X sama dengan 1. Dengan cara yang sama, limit X menuju 0 dari tangen X per X sama dengan 1. Sehingga kita peroleh seperti yang dikotakkan berikut ini. Perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai limit trigono berikut ini. Limit X menuju 0 dari 3X per sin 3X. Jadi, kita misalkan A sama dengan 3X. Sehingga ketika X menuju 0, maka nilai A menuju 0. Karena 3 kali 0 sama dengan 0. Jadi kita gantikan limit A menuju 0 dari A per sin A. A per sin A sama dengan 1. Dengan cara yang sama, limit X menuju 0 dari tangen 4X per X. Dari sini, supaya menjadi 1, kita harus kalikan dengan 4. Kalau kita tambahkan dengan 4, jangan lupa kita kalikan dengan 4. Sehingga kita peroleh tangen 4X per 4X sama dengan 1. Jadi diperoleh adalah 1 dikali 4. Jadi sama dengan 4. Perhatikan contoh ketiga. Limit X menuju 0 dari sin 5X dibagi tangen 3X. Dari sini kita akan peroleh limit X menuju 0. Kita tuliskan seperti berikut ini. Sin 5X di bawahnya adalah tangen 3X. Dari sini kita
bagi dengan 5x. Jangan lupa kita tambahkan dengan 5x. Kalau di bagian atas kita tambahkan dengan 3x, jangan lupa di bawahnya kita tambahkan dengan 3x. Sehingga kita peroleh sin 5x per 5x sama dengan 1. 3x dibagi tangan 3x sama dengan 1. Jadi dari sini kita dapat coret x dengan x, sehingga diperoleh sama dengan 5 per 3. Kita akan masuk dalam materi limit trigonometri dengan mempergunakan rumus cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa, atau bisa juga 2 cos kuadrat alfa minus 1. Sebagai contoh, tentukan nilai dari limit x menuju 0 dari x kuadrat dibagi 1 min cos 2x. Sehingga dari sini, kalau kita masukkan x menuju 0 diperoleh 0 per 0. Jadi dari sini kita ubah dulu menjadi cos 2x-nya kita ubah dengan 1 min 2 sin kuadrat x. 1 dikurangi 1 min 2 sin kuadrat x. Sehingga dari sini kita akan peroleh limit x menuju 0 dari x kuadrat dibagi 1 min 1 ditambah 2 sin kuadrat x. Dari sini kita akan peroleh limit x menuju 0 dari x kuadrat dibagi 2 kali sin kuadrat x. Sehingga dari sini kita akan peroleh limit x menuju 0 dari 1/2 kita pisahkan x per sin x dikali x per sin x. Ingat bahwa nilai limit x menuju 0 dari x per sin x sama dengan 1. Jadi kita peroleh ini adalah 1 dan ini adalah 1. Sehingga diperoleh 1/2 dikalikan 1 dikalikan 1 sama dengan 1/2. Selanjutnya perhatikan contoh nomor 2. Tentukan nilai limit dari x menuju 0 dari 1 min cos 6x dibagi dengan x kuadrat. Ingat bahwa cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Sehingga dari sini limit x menuju 0 dari 1 dikurangi, kita ubah cos 6x dengan 1 kurangi 2 sin kuadrat 3x dibagi dengan x kuadrat. Sehingga dari sini kita akan peroleh limit x menuju 0 dari 1 kurangi 1 ditambah dengan 2 sin kuadrat 3x dibagi dengan x kuadrat. Dari sini 1 dan 1 kita coret, kita peroleh limit x menuju 0 dari 2 kali sin 3x dikali sin 3x dibagi dengan x dibagi dengan x.
Ingat bahwa limit dari X menuju 0 dari sin A X dibagi A X sama dengan 1. Sehingga kita perlu menambahkan 3 dan 3. Karena kita sudah menambahkan 3 kali 3, maka kita perlu menambahkan 9. Sehingga diperoleh ini bernilai sama dengan 1, dan ini bernilai sama dengan 1. Sehingga nilainya adalah 2 dikali 9, sama dengan 18. Selanjutnya, kita lihat lagi bagaimana dengan contoh berikut ini. Tentukan nilai limit X menuju 0 dari 5X dikali tangen 8X dibagi dengan 1 dikurangi cos 4X. Dari sini kita ubah menjadi limit X menuju 0 dari 5X kali tangen 8X dibagi dengan 1 kurangi dalam kurung 1 kurang 2 sin kuadrat 2X. Dari sini kita akan memperoleh nilainya adalah limit X menuju 0 dari 5X dikali tangen 8X dibagi dengan 2 sin kuadrat 2X. Sehingga kita akan peroleh limit X menuju 0 dari 5X dikali tangen 8X dibagi dengan 2 kali sin 2X dikali dengan 1 per sin 2X. Kita dapat menyelesaikannya dengan cara limit X menuju 0. Dari sini 5/2-nya kita keluarkan. Di sini adalah sin 2X dikali X dikali dengan tangen 8X dikali dengan sin 2X. Sehingga dari sini kita perlu menambahkan dengan 8X, dan di sini kita tambahkan dengan 2, di sini tambahkan dengan 2X. Kalau kita sudah menambahkan dengan 2, 8X dengan 2X, kita berarti harus kalikan dengan 2 kali 2X adalah 4X. Supaya tetap sama berarti di sini adalah 4X, di sini 8X, berarti di sini harus 8X. Dari sini kita peroleh bahwa nilai ini adalah 1. Nilai ini adalah 1 dan ini adalah 1. Sehingga diperoleh 5/2 dikali X kita coret 8 bagi 4 adalah 2. Sehingga kita akan peroleh 2 dan 2 kita coret sehingga diperoleh 5.